Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kawan-kawan semua. Malam ini saya akan menjelaskan tentang kinerja yang diperuntukkan untuk kepala sekolah dan guru ASN atau P3K. Baik, kita mulai buka Google Chrome-nya, kita klik website-nya yaitu kinerja. Setelah itu kita klik saja kinerja bkn.go.id. Setelah masuk ke websitenya, kemudian kita login saja. Nah, untuk username atau password itu silahkan dengan NIP dengan password MySAPK yang Bapak Ibu punya masing-masing. Kemudian kita sign in. Nah, ketika masuk akan terdata nama Bapak Ibu sendiri masing-masing di sebelah kanan. Kemudian sebelum kita menambahkan tambahan periode SKP, sebaiknya kita cek dulu di profil, kemudian kita lihat data pribadi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah dan guru sekalian. Selanjutnya kita cek data atasan, kita lihat list satuan unit kerja, list pegawai bawahan. Nah, di list pegawai satu unit kerja itu kita belum memiliki suatu pemimpin atau kepala sekolah. Jadi ketika ingin mengerjakan kinerja, sebaiknya itu kepala sekolah terlebih dahulu yang membuka kinerja, karena sebagai pimpinan atau kepala sekolah itu wajib mengisi terlebih dahulu, karena apabila kepala sekolah tidak mengisi, maka guru atau dewan guru yang atau bawahannya itu tidak dapat melanjutkan pengisian RHK-nya. Nah, kemudian setelah itu kita klik klaim pimpinan unit kerja. Di bawah itu ada Anda berstatus sebagai pegawai pada unit kerja SD Negeri Cipadadi, Kecamatan Sukakarya. Kemudian kita klaim pimpinan unit kerja. Nah, di list pegawai satuan pendidikan itu akan otomatis nanti ada tertulis sebagai NIP, kemudian nama, jabatan guru ahli muda atau pimpinan, golongan, ruang itu tertulis. Di sini tertambah sendiri adalah seorang pemimpin atau kepala sekolah. Nah, setelah ini sudah tercatat sebagai pimpinan, nah kita kemudian lanjut ke menu SKP sebelah kiri. Di menu SKP itu ada tambah periodik SKP, kemudian kita klik saja tambah periodik SKP. Nah, setelah itu untuk periodik awal kita bisa menggunakan, kita klik saja di bawah. Di sini kita buat di bulan Januari, kemudian di tanggal 2. Sedangkan untuk periode akhir itu kita buat di satu semester ya. Bisa di bulan Mei tanggal 31, karena kita buat 2 semester. Kemudian untuk pendekatannya kita menggunakan kuantitatif. Klik OK. Setelah draft sudah terbuat, periodiknya sudah terbuat, pendekatannya sudah terbuat, unit kerja sudah terbuat, definitif sudah terbuat, kita buat detail SKP-nya, metrik, peran hasil, SKP bawahan, dan penilaian. Untuk detail SKP kita klik saja. Nah, di sini ada namanya lihat data profil, tambah RHK, lihat metrik, cetak, kemudian ajukan SKP.
Kita lihat sampai bawah semuanya. Nah, setelah itu kita klik di bagian data profil, atau kita cek kembali data profilnya. Apabila unit kerja tidak sesuai, silakan di set di sini, kemudian oke. Sudah sesuai, kita oke saja. Kemudian kita tambahkan RHK-nya. Nah, untuk penambahan RHK itu ketika kepala sekolah itu bisa langsung otomatis di sini. Di sini ada namanya meningkatkan fasilitas SD dengan sederajat, meningkatkan akses pendidikan, meningkatkan akses pendidikan angka partisipasi kasar. Sedang kalau saya otomatis saya ingin membuat suatu meningkatkan kualitas tata kelola dinas pendidikan, meningkatkan indeks profesional ASN di dinas pendidikan kabupaten terutamanya. Jadi saya memilih RHK meningkatkan kualitas tata kelola dinas pendidikan utama. Untuk klarifikasi RHK itu saya menggunakan organisasi karena saya menggunakan kepala sekolah, jadi saya menggunakan yang organisasi, membantu untuk tertahu di unit organisasi. Karena untuk individu itu untuk bawahan pegawai di kita klik tertahu di unit organisasi. Kemudian untuk kerja atau tim kerja itu kita klik lagi, kemudian di situ akan otomatis tertulis nama unit kerja Bapak Ibu sekalian. Silahkan diklik, kemudian jenis RHK-nya saya buat utama karena nanti akan ada banyak kali RHK yang akan saya tambahkan. Untuk rencana hasil kerja itu silakan Bapak Ibu buat SKP terlebih dahulu atau SKP yang tahun lalu, silakan. Nah, karena saya sudah membuat yang tahun lalu, jadi sekarang saya tinggal memasukkannya untuk rencana hasil kerja. Saya copy saja dari Excel yang sudah saya buat. Kemudian rencana hasil kerjanya saya pastekan dan oke. Sip. Sudah. Nah, di sini sudah ada rencana hasil kerja, organisasi, kemudian manajemen. Meningkatkan kualitas tata kelola dinas pendidikan. Indikatornya meningkatkan indeks profesi ASN dinas pendidikan, kemudian rencana hasil kerjanya, dokumen program kerja sekolah dalam bidang manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan nanti dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan sekolah. Untuk aspek indikator kinerja individu atau target tahunan itu saya tambahkan indikatornya satu, kuantitas indikatornya saya ambil dari Excel yang program SKP-nya saya copy dari SKP yang sudah saya buat. Kemudian indikatornya sudah saya masukkan. Kemudian untuk target itu saya buat 90% sampai 100%. Kemudian silahkan oke. Maaf, untuk tanggal ini tadi bisa dirubah lagi, itu di SKP tadi, detail SKP di sini, karena tahunnya bisa dirubah lagi, itu di bulan Desember tanggal 31 Desember. Oke, kita buat 1 tahun. Kita kembali lagi ke detail SKP. Nah, setelah ini, ini sudah masuk untuk aspek
indikator kinerja individu, target tahunan. Kemudian kita tambah lagi di sini untuk kalau misalnya ada lagi tambahan indikator, silakan Bapak Ibu tambahkan sendiri di bagian bawah ini, tambah indikator. Kemudian kita tambahkan RHK lagi. Untuk RHK kedua itu bisa, karena kemarin saya sudah membuat pendidikan sama, tetap RHK tentang meningkatkan kualitas ASN, bisa ditambahkan kembali di sini indeks channel, kemudian klarifikasinya kerja untuk SD, kemudian jenisnya tetap utama, rencananya kita ini kita copy saja terus sampai bawah. Nah, dia akan menambah secara otomatis di bawahnya. Dan ini untuk aspeknya silahkan nanti ditambahkan sendiri untuk kuantitas, kemudian daftar hadir, kemudian indikator, itu silahkan Bapak Ibu tambahkan sendiri untuk target itu Bapak Ibu silahkan tambahkan sendiri di tambah indikator. Oke, nah ini terus ketika sudah selesai nanti dengan rencana hasil kerja pimpinan, nah silakan Bapak Ibu lihat metrik. Dilihat metrik ini ada hasil peran dari guru. Nah, apabila ada guru yang belum mengisi SKP, di sini bisa dicek atau dapat terlihat. Nah, setelah selesai, apabila sudah selesai semua, kita ajukan SKP tersebut ke BKN pusat supaya SKP kita itu dapat segera diajukan. Mungkin itu saja untuk video tentang e-kinerja yang dapat saya jelaskan untuk malam ini. Nanti untuk Bapak Ibu guru yang lainnya bisa saya buatkan di malam yang selanjutnya. Baiklah.